Masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi. Wah gila. Kayaknya banyak banget gimmick. Thank you banget udah hadir. Siap. Kemarin kita udah ngomongin di Bincang Kultum, lu hadir di Bincang Kultum, dan sekarang kita ngomongin di segmen original Bincang Adi. Sebelumnya dia udah pernah tampil di podcast gue. Menarik banget obrol dengan Kak Adot. Dan pastinya kali ini gue akan membahas kayaknya lanjutan dari yang sebelumnya. Iya. Kemarin kita ngomongin pernikahan. Lengkap tuh, detail. Kayak gitu kan. Sekarang kita ngomongin peran suami. Wah. Gue bedah dulu. Kan peran suami, menurut gue ya, peran suami pas belum punya anak dan sesudah punya anak pasti ada bedanya. Pasti. Nah, gue pengen nanya pertama. Kalau pandangan Kak Adot yang sudah menjalani ini, kan lu sudah menikah nih kayak gitu. Kalau dihitung boleh udah berapa tahun kan? 3 tahun. 3 tahunan lah. Oke. Menurut lo apa yang peran berbeda saat peran suami saat sebelum mempunyai anak? Kalau sebelum mempunyai anak sih, kalau peran suami gimana ya? Maksudnya kalau peran pasti bakal berbeda sih. Soalnya gini, kalau kita belum punya anak mungkin akan lebih santai gitu. Akan lebih santai. Oke. Gue juga nggak memprediksi ini, ternyata setelah punya anak itu akan ya lumayan gitu, ya capek gitu. Oke. Karena kan maksudnya ada ibarat kata gini. Saat lu menurut gua saat sudah menikah kan ibarat kata orang tua perempuan menitipkan. Iya kan kepada Anda. Saat belum punya anak kan lu sudah dititipin satu orang. Nih. Oke, dan saat lu mempunyai anak lu jadi dititipin jadi ada 2 orang. Dan bahkan lu bilang lumayan cukup ya, ada istilahnya kaget budaya lah ya. Culture shock kayak gitu kan, kayak gitu. Nah, terus apa yang kita ngomongin perbedaannya deh. Perbedaannya apa sih kalau yang lu lihat pas kemarin wah ternyata pas waktu belum mempunyai anak begini loh. Kalau belum punya anak sih lebih santai sih pasti. Santai ya. Maksudnya kita kan cuma berdua, mungkin waktu juga banyak bisa dihabiskan berdua gitu, bisa jalan-jalan bareng, bisa ya di rumah juga mungkin berdua bisa santai, bisa nonton, bisa apa. Tapi ketika punya anak berbeda tuh. Nanti kita bahas selanjutnya ya. Oke. Nah, jadi peran suami dalam rumah tangga ini akan lebih akan lebih detail ketika saat gua melihat ternyata menikah itu bukan perihal kita mengurus diri sendiri. Iya. Pastinya iya ya. Kayak gitu. Menikah itu ibarat kita mengurus ya satu atap rumah tangga, bener kan kayak gitu. Nah, apa sih Kak kalau lu ngomongin sosok suami dalam rumah tangga tuh lu membayangkannya seperti apa? Kalau gue membayangkannya gini, kalau misalnya gue boleh lempar, kita tuh jadi kayak emang superhero banget, tapi ternyata nggak gitu juga. Iya. Ada juga part-part yang dimana istri jadi bagaikan superhero, betul nggak? Kayak betul. gitu. Kata gue sih sebenarnya kalau udah menikah, tapi maksudnya sekarang ya jadi suami ini yang belum punya anak ya. Jadi maksudnya kita harus pinter-pinter berbagi peran sih kata gue. Jadi memang ada beberapa peran yang nggak bisa digantikan. Pertama, peran suami seperti apa, peran istri seperti apa itu nggak bisa. Maksudnya suami menjadi istri atau istri menjadi suami nggak bisa gitu. Tetap ada perannya masing-masing. Oke. Kalau gue boleh detailin, berarti kan lu udah pasti sebagai suami harus mencukupkan finansial dapur lo. Iya. Betul ya? Kayak gitu. Berarti apa yang dimaksud saat lu mencukupkan finansial itu? Apa yang lu dapat sekarang tuh apa maksudnya? Kalau mencukupkan finansial mungkin nggak juga ya. Maksudnya gini, kalau menikah juga belum tentu kita siap secara finansial ya. Maksudnya sama-sama merintis, masih sama-sama dari segi finansial. Maksudnya istri gue juga kan bekerja, jadi kita sama-sama punya goals lah, sama-sama kita wujudkan gitu. Nah, kalau sudah menjadi seorang suami sih kata gue, ini bukan gue karena di podcast Bincang Adi ya, jadi nanti gue disangka pura-pura baik gitu, enggak. Gini, maksudnya gue cuman pengen menerapkan ke orang lain biar orang lain juga minimal lebih baik lah daripada gue gitu. Ketika lo jadi suami lo harus saling bantu gitu di rumah. Saling bantu. Nggak cuma masalah lo finansial, tapi misalnya di rumah sekedar lo nyapu, ngepel, cuci piring, itu bukan cuma, maksudnya anggapan sekarang udah harus lebih terbuka ya, bahwa itu bukan cuma kerjaan istri. Terutama kalau istri lo, baik istri lo bekerja atau enggak, lo harus turun di rumah gitu. Ikut bantu. Karena menikah urusan udah jadi urusan bersama gitu, bukan jadi urusan istri aja di rumah gitu.
gue seneng denger lagi. Menikah bukan jadi urusan sendiri tapi urusan bersama. Berarti apapun hal itu dong. Ketika lu beli sesuatu ya lu harus cerita misalnya kayak gitu. Oke. Nah, lalu gini Kak Dot. Gak masalah tuh ketika sentimen orang kan ini kita ngomongin udah mulai banyak ketika istri yang bekerja, cowok yang jaga rumah. Iya. Apa pandangan lo? Kalau istri yang bekerja, suami yang jaga rumah nggak bisa. Gak bisa. Kenapa? Karena suami pada hakikatnya ini secara Islam ya harus Islam. bisa memberikan rezeki ke menafkahi. Harus menafkahi istrinya. Jadi mungkin harus tetap berusaha memberikannya. Kalau misalnya di Islam uang istri, uang suami, uang istri. Gitu. Di Islam nih? Iya. Betul itu? Maksudnya di Islam dalam artian Al-Quran atau apa? Ya mungkin kalau secara Al-Qurannya saya juga tidak mendalami tapi kalau secara mungkin yang pernah saya dengar dari ceramah atau mempelajari menurut lu kayak gitu. Berarti itu bukan candaan semata ketika seorang istri bilang ya uang suami uang istri itu memang benar adanya. Benar, karena di dalam rezeki istri itu tidak ada rezeki, maksudnya tidak ada hak suami tapi hak istri. Kalau di dalam kewajiban suami itu ada hak istri gitu. Secara logikanya. Oke, menarik. Selanjutnya tapi lu nih, kita ngomongin Kak Adot ya, bukan orang lain teman-teman ya, kayak gitu. Lu juga berarti pernah dong pasti gantiin popok, pernah kayak gitu? Pernah, mandiin pernah. Serius? Gue sih kalau sekarang setelah punya anak gitu, walaupun kemarin kan istri gue kerja sempat cuti 3 bulan, ya gue juga awalnya belum bisa tuh, maksudnya kayak ganti popok. Kalau ganti popok udah bisa mandiin mungkin karena kan takut masih kecil. Iya. Tapi sekarang ngelihat kasihan, maksudnya capek ya gitu ternyata mengurus anak kalau sendiri gitu. Jadi ya gue belajar mandiin, gantiin baju, gantiin popok ya mungkin segala macamnya, ya sama-sama belajar gitu biar istri juga nggak capek gitu di rumah. Oke. Berarti kita udah harus mematahkan stigma istri yang harus ngurus ini tidak boleh seperti itu. Maksudnya kayaknya kalau nggak salah ya di Islam juga nggak memperbolehkan itu. Maksudnya suami harus turun gitu, ngebantu. Udah nggak zaman, maksudnya kayak mungkin kalau gue lihat, maksudnya ke bapak gue sendiri ya, nggak ada tuh, maksudnya susah gitu untuk ngebantuin istri. Iya, itu ngomongin orang tua zaman dulu nih kayak gitu kan. Terus makan aja kan harus istri yang masak, minum sama disiapkan oleh istri. Jadi maksudnya masih banyak lah yang kayak gitu, tapi ya harus dipatahkan dengan keterbukaan sekarang gitu. Oke. Tapi terlepas dari itu, mungkin kalau gue boleh memberikan sebuah statement dan gak salah juga, maksudnya adalah menurut gue itu jadi ibadahnya istri juga Kak. Jadi kayak saat bikinin minum, ya udah pasti kan bikinin minum istri. Tapi kan maksudnya konteks yang harus dipatahkan adalah ketika istri ngurusin segala rumahnya. Maksudnya kayak nyuci. Nyuci kan berat loh Kak. Maksudnya kan kadang gimana ya? Maksudnya yang namanya kadang kan kampret. Maksudnya suami ini kadang ada juga nggak ngerti kan. Ada yang habis pulang kerja langsung tidur maksudnya. Sakit saya dikira mau jawab itu. Langsung tidur kayak gitu kan, langsung malah nggak istilahnya ngobrol sama istri, nggak bonding atau apa kayak gitu kan. Maksudnya poin-poin yang kayak nyuci kayak beres-beres rumah kan berarti nggak cuma istri doang, tapi kan suami juga harus turut tangan kayak gitu. Berarti gue penasaran tadi dengan jawaban lu. Berarti lu rada kurang setuju dengan lu pernah dengar kan ya statement yang bapak jadi bapak rumah tangga itu banyak diliput oleh kumparan, oleh narasi kayak gitu. Jadi istri yang bekerja, apalagi pas masa pandemi. Kan maksudnya PHK nggak ada yang tahu nih kayak gitu. Nah, berarti lu kurang serak dengan. Kalau menurut gua tetap suami harus bisa memberikan nafkah ke istri. Kalau misalnya istri mau bekerja ya nggak apa-apa gitu. Ya kalau urusan rumah ya harus bersama-sama lah gitu. Oke. Berarti makanya ada pepatah ya, suami sebagai kepala rumah tangga ya itu adanya gitu ya. Maksudnya ya jadi seorang leader ya, lu nggak bisa harus ngejogrok atau diam di rumah ya. Lu kalau misalnya memang lagi ada musibah dalam artian kayak ya lu lagi dapat PHK ya lu harus usaha tetap gitu. Oke. Menarik. Terus lagi-lagi Kak, ngomongin tentang seorang, jadi kita udah menikah nih. Berat gak sih Kak menikah itu? Kata orang berat banget, tapi atau gimana sih? Happy atau gimana? Kata gua berat, makanya pahalanya banyak di situ gitu. Beratnya tuh gimana ya? Pertama kita
yang biasanya sendiri kita harus berdua. Karena gini, kalau walaupun kita selama apapun kita pacaran, pasti kita akan tahu sifat orang yang berbeda gitu setelah menikah gitu. Pasti ada aja sifat yang kita nggak tahu ternyata. Dan kita harus bisa berkompromi dengan itu gitu. Dan kita harus saling menurunkan ego kita gitu. Oke. Nah, betul nggak kalau peran suami juga sebagai pemangku yang vokal kayak kebijakannya, yang nentuin, atau nggak perihal tentang itu juga, atau gimana kalau misalnya menyikapi hal itu? Kalau menurut gua sih sama-sama sih tetap. Sama-sama harusnya. Tapi ada proporsi, misalnya mungkin yang itu menjadi harus diputuskan oleh suami itu memang harus tetap ada. Tapi ketika misalnya itu menyangkut urusan bersama, sebaiknya ya diobrolkan gitu berdua, kita cari jalan tengahnya gitu. Komunikasi sih, maksudnya komunikasi penting banget sih. Penting banget kayak gitu. Nah, kita kan tadi lebih deep lah gini. Berarti kan suami adalah kalau udah mempunyai anak, berarti ya kita nyebutnya ayah. Menurut lu peran seorang yang dimaksud sosok ayah tuh gimana? Ayah. Gue juga sebenarnya masih sama tadi ya, kayak kita yang pembahasan sebelumnya, masih belajar gitu. Karena sebenarnya kan jadi ayah, jadi orang tua ya terutamanya. Orang tua ya, itu nggak ada bukunya, panduannya, misalnya buku panduannya nggak ada. Ini yang bagus yang seperti ini gitu. Cuman kalau gue sih belajar di rumah, gue pengen anak gue melihat orang tua yang baik, maksudnya orang tua yang di rumah itu seperti apa gitu. Misalnya nanti dia akan mencari pasangan juga yang seperti ayahnya gitu. Misalnya kayak sekarang, alhamdulillah maksudnya bisa bantu-bantu di rumah gitu, bisa bantu istri baik dari cuci piring, bersih-bersih rumah, terus ganti baju, mandiin dan lain-lain gitu. Jadi maksudnya bersyukurlah gue bisa bantu-bantu di rumah. Berarti lu ya lagi-lagi lu learning by doing tuh ya, nggak ada buku panduannya kayak. Nggak ada buku panduannya jadi ayah yang baik seperti apa kan nggak ada. Tapi ya mau nggak mau ya kita ibarat kata menikah adalah apa sih istilahnya, kalau gue pernah dengar ceramah tuh, menyempurnakan ibadah setengahnya, benar katanya. Iya. Betul ya kayak gitu. Berarti dibilang berat. Tadi kita kalau ngomong runtutannya menikah ialah menyempurnakan ibadah setengahnya, dibilang berat ya berat. Karena nggak ada buku panduannya. Ada buku panduannya. Tapi dibilang nggak ada senangnya, banyak juga senangnya. Iyalah pasti. Oke. Selanjutnya ini kita nanya, Kak, anak lu cewek? Cewek. Anak lu cewek? Oke, anak lu cewek nih ya. Lu udah siap belum kalau seandainya dia udah gede, ada yang ngapelin? Jawab itu dulu. Gak siap lah. Anjing lucu banget. Oke, lu berarti belum siap banget nih. Lu sampai pengen jatuh gua. Berarti belum siap. Gua kadang suka ngobrol ya sama istri. Pasti cerita seru. Ada cowok yang datang. Ya kalau baik mah ya nggak apa-apa ya. Tapi ini sopan enggak? Gua tolak tuh pasti. Anjing mau ngapain kayak gitu. Karena kita tahu ya, gimana ya kita ngomongin anak. Kita kan lahir di anak milenial kita. Kita milenial dan Gen Z kayak gitu. Kita tahu cowok-cowok, pikiran cowok-cowok zaman sekarang kayak gitu kan. Jadi gue gak kebayang sih lu yang punya anak cewek, aduh, kekhawatiran lu ngomong sama istri diskusi gimana ya anak kita gede kayak gitu ya. Aduh. Maksudnya gini, gue juga nggak mau terlalu protektif ya terhadap ya pasti, dia gitu. Ya. Tapi maksudnya gue pengen dia terbuka segala hal, terus ya maksudnya tetap ya ada yang hal-hal yang perlu dijaga gitu karena perempuan. Betul. Bebas bukan berarti kebebasan. Ya. Sangat bebas tuh nggak baik juga kayak gitu. Oke. Jadi ya kalau lu sekarang gue tanya gitu ya berarti rada was-was juga ya. Misalnya udah mikirin pas dia gedenya gimana ya. Gue pasang CCTV 24 jam. Pasang CCTV 24 jam. Oke. Berarti kan ada lagi turunan lagi peran suami bagaimana menentukan parenting anak. Seorang adot temen gue nih. Gimana lu akan, ya lu berarti udah punya anak nih. Gimana lu cara mendidiknya atau gimana? Apakah kalau gue boleh sambungin juga, apakah lu ada adopt dari orang tua juga dari cara mendidik lu atau full adot? Silakan. Ya ada dari orang tua juga, ada nilai-nilai yang gue tanamkan. Oke. Terus kalau gue sih sepakat sama istri bahwa kalau anak nggak apa-apa, maksudnya kalau pintar alhamdulillah. Tapi kalau pasti dia tidak pintar, gue harap etikanya baik gitu, sifatnya baik gitu. Karena ya lebih penting untuk menghadapi dunia ya kayak gitu kayaknya. Oke. Nah, kita tadi udah nyinggung, kita udah
banyak ngobrolin di Bincang Kultum ya. Anak lu akan ini gak sih, maksudnya harus banget belajar, maksudnya sepenting itu lu juga ngajarin agama juga pastinya atau gimana? Kalau agama sih penting dari kecil ya, sudah ditanamkan gitu. Tapi kalau untuk sekolah juga penting, pendidikan gitu. Tapi gue nggak akan nge-push, maksudnya dia harus gimana enggak. Gue akan baca potensi dia aja sih, maksudnya kalau sekarang kan potensi dia kelihatan, kalau sekarang kan nggak kelihatan. Belum kelihatan. Kalau misalnya nanti udah makin besar kan kita udah tahu, kita arahkan aja ke sana, nggak harus pintar misalnya matematika, nggak gitu. Oke, berarti lu bukan orang tua yang maksudnya yang kolot-kolot yang kamu harus masuk jurusan teknik planologi kayak gitu. Bapaknya udah ada planologi dua-duanya ya. Kayak gitu. Jadi ya gimana anaknya kita tanya dulu gitu ya. Oke. Selanjutnya, lu akan berdamai dengan gadget gak? Anak lu harus main gadget. Ini menarik. Kayak gitu. Silakan. Kalau sekarang sih gadget TV minimal banget di rumah. Soalnya kayak sekarang, walaupun gue juga susah sih, maksudnya kadang kan ada aja kerjaan harus dilihat gitu. Tapi kalau sekarang pulang kerja minimalnya harus lepas HP sih. Terus sekarang gue nggak diajarkan, misalnya ini mungkin orang tua misalnya lebih banyak yang tahu, tapi kalau lagi makan harus duduk, nggak boleh nonton TV. Jadi ngaruh nanti ke mungkin kepintaran anak, bicara anak itu ngaruh sekali. Oke. Makanya harus disiplin sih kalau kami berdua, saya sama istri. Udah bisa jalan atau baru ngerangkak sama umur 10 bulan. Ya. Berarti belum 2 bulan lagi setahun. Berarti belum S2 belum S2. S3. Wah. Tapi udah ketemu sama Togi, Bro? Belum. Jangan. Udah sekali. Sekali aja, jangan 2 kali lah, bahaya. Bagi cewek kan, tahu Togi gimana. Togi baik maksudnya. Kayak gitu. Oke. Berarti parenting juga bagian penting dong dari seorang. Oke. Jadi parenting bagian dari seorang ayah juga dong. Iya, pastinya harus ya. terlibat Pastinya dong kayak gitu. Karena katanya anak cewek lumayan deket tuh nanti sama ayah. Betul. Gitu. Dan pengaruh ayah dalam parenting itu sangat penting sih. Oke. Tapi kalau misalnya, kalau nggak salah kan gue ngepoin story lu kan juga kayak Teteh sama lu kan ikut kayak kayak kalau buat story itu kayak di dokter perawatan anak kayak gitu kan kayak gitu. Itu jadi bagian untuk apa ya? Maksudnya dalam berumah tangga itu penting juga kan? Maksudnya gimana kan? Penting. Gini, gue juga maksudnya nggak semuanya gue pelajari ya, tapi gue juga banyak belajar ikut webinar bareng sama istri gitu. Ya, itu buat ya nanti tumbuh kembang anak, nanti perkembangannya seperti apa, kesehatannya seperti apa. Dan alhamdulillah sih selama ini gue juga mungkin dikasih pekerjaan yang bisa izin gampang gitu ya. Jadi maksudnya ketika anak ke dokter, anak sakit, anak vaksin misalnya, nah itu alhamdulillah sih sampai sekarang selalu ikut terlibat gitu. Wow. Jadi selalu ada lu di samping kayak gitu ya. Minimalnya maksudnya gue selalu kosongkan jadwal ketika harus ke dokter gitu. Maksudnya udah bersepakat sih sama istri gitu. Oke. Jangan sampai anak udah gede, siapa bokap gue? Kayak gitu, jangan sampai gitu kan. Maksudnya kan ada juga orang tua yang sesibuk itu kan. Ya, maksudnya kan ini mah berlaku buat gue, makanya bilang alhamdulillah dikasih kerjaan yang bisa mungkin lebih gampang ya, izin segala macam gitu. Oke. Selanjutnya, kita udah ngomongin parenting anak, ayah terlibat kayak gitu. Terus berarti juga pastinya ada andil parenting juga dari istri juga, saling sharing lah ya. Kayak gitu. Anak cewek kayak gitu. Tadi gue tanya lu juga belum siap mau diapelin kayak gitu ya. Tapi bener nggak sih kayak anak tuh tumbuhnya nggak terasa cepet banget, tiba-tiba udah makin gede, betul nggak sih tuh? Betul, kayak sekarang aja kan gue nggak kerasa udah mau 1 tahun gitu. Tapi katanya kalau hitungan tahun akan lebih cepet lagi nanti. Serius? Wah deh. Makanya kadang ya sekarang berat gitu, memang berat ya dengan prosesnya dia. Apalagi sekarang makan tuh, wah ternyata makan berat. Tapi ternyata mungkin nanti akan lebih berat lagi gitu. Tapi ya udahlah, kalau misalnya gue sama istri bisa, maksudnya sama-sama gitu, insya Allah bisa kelewatin sih pasti. Oke. Selanjutnya, mau nambah lagi nggak sih? Kalau gue mah pengen, kalau istri ya mungkin ada beberapa hal dulu yang harus dipersiapkan. Oh iya pasti nih dong, pastinya. Oh, berarti ya maksudnya mau berapa nih? 2, 10, 11? 11 kayak gen kayaknya. Gen mana tuh? Oke. Jadi ya maksudnya ada keinginan ke sana lah ya. Ada. Pengennya cewek cowok atau gimana? Atau 2 pasang cewek cowok atau cewek-cewek aja deh? Bebas aja sih, dikasihnya aja.
Oke. Nah terus peran suami itu luas banget dan memang gak bisa. Gue senang statement dia ketika apapun kegiatan yang bareng anak usahakan ada kayak gitu kan, karena ya biar tahu sosok ayahnya siapa, itu kan penting juga kayak gitu. Emang kalau kita ngomongin peran suami gitu ya, gue tuh ngerasa saat gue ngeliat bokap gue seriweh itu ya, bokap itu jadi nggak cuma cewek doang riweh gitu, cowok pun riweh. Emang udah seharusnya Kak, emang kita tuh harus ikut campur tangan, bukan cewek doang yang tadi kita udah nyinggung lagi. Gue pengen detailin lagi, betul nggak kayak gitu? Kalau gue bilang betul, kalau menurut gue mah betul. Tapi kan semua orang punya pandangan berbeda-beda. Mungkin ada yang kerjanya terlalu sibuk, nggak bisa meluangkan waktu, tapi memberikan kemudahan yang lain mungkin. Tapi kalau gue sih berharap bisa di rumah sih. Maksudnya di rumah bisa nemenin anak, bisa bareng-bareng terus gitu. Oke. Selanjutnya, menjaga keamanan keluarga. Itu penting juga tuh. Penting. Aman apa yang dia maksud? Bukan, ini kita gak usah jauh, bukan aman dalam artian ada penjahat, bukan kan, tapi tentang bagaimana apa maksudnya aman itu. Tentang bagaimana aman, banyak ya, maksudnya luas ya. Luas ya. Aman dari mungkin keuangan di rumah. Satu, gitu. benar. Terus aman dengan gue bisa ngejaga anak, misalnya anak terus tumbuh sehat, terus anak bisa dapat kehangatan gitu dari keluarganya gitu. Benar. Maksudnya sekarang mungkin ya banyak ya orang yang punya finansial yang berlebih gitu, tapi mungkin anaknya merasa kesepian gitu. Betul. Tapi gue pengen, maksudnya dengan kesederhanaan ini gue bisa membersamai anak gitu. Jadi dewasa dia sekarang, dia jadi sosok orang ayah. Bener sih dia. Bener. Jangan sampai sepi, itu penting banget. Karena sepi bukan, bisa jadi jangan sampai. Oke deh, sepi, gue beliin Rubicon enggak? Wah, nggak bisa. Itu kan, Rubicon tidak menjamin kebahagiaan. Apalagi nggak bayar pajak. Aduh, belum dibayar juga lagi pajak Rubiconnya kayak gitu. Terus ya itulah maksudnya, jangan sampai hal itu. Jadi penting banget ya menjaga rasa hangat dalam keluarga kayak gitu. Oke, terakhir sebelum ditutup, apa yang ingin sampaikan kepada anak lu nanti besar nanti? Kamera situ. Siapa namanya? Ara. Ini lucu banget, nama Jepang gitu lagi. Apa Kak? Gua sih apa ya? Kalau gua mau pengen dia jadi apa yang dia pengen aja gitu. Keren. Dia pengen jadi apa, gua akan terus sama istri membersamai dia gitu dengan pilihan dia. Nge-support. Oke. Dan semoga dia juga nanti sukses, ketemu Amin. jodohnya yang baik gitu, yang Oke. bisa gua percayakan nantinya gitu. Oke, kalau buat ke istri, nggak lengkap dong kalau misalnya anak udah, istri belum. Silakan buat kita, apa Kak? Kalau buat istri, Iyalah. Kaget kan? Terakhir chattingan kapan? Terakhir chattingan tadi barusan tadi. Bukan bicara di kalau nggak ada kejutannya. nggak ada ya. Gimik. Biasa penonton Vincent begitu. Masih Apa? bilang makasih banyak udah memilih gua jadi suami. Bener sih. Sudah memilih gue sebagai seorang ayah gitu untuk anak-anaknya. Semoga kita terus bisa bersama sampai akhir hayat. Amin. Itu sih. Semoga terus bisa saling mencintai sampai akhir. Amin. Walaupun udah punya anak, kita harus tetap menjaga kita hubungan suami Betul, istri juga harus kan. solid. Harus solid. Kayak gitu. Oke. Semoga terus bisa ya masalah-masalah yang ada bisa kita selesaikan Amin. bareng-bareng. Oke, terakhir. Jadi kalau adik kapan? Gimana? Tiba-tiba ke gua nih. Wah, ini kan pertanyaan mendadak. Pertanyaan mendadak ya, jadi gak disiapkan pertanyaan ini kayak gitu. Ya langsung aja kita tutup podcast. Nantilah. Siap. Gua kasih undangan. Amin. Undangan Secepat- podcast lagi maksudnya. Goblok. Kak, ini banyak kemarin sempet kan beberapa selebgram juga banyak menjawab hal ini. Seorang Adit milih istri atau anak? Menarik. Ridwan Kamil pernah ditanya loh perihal ini. Kalau gue sih milih istri, Kenapa? karena yang bakal sampai tua ya istri. Tapi gue bukan berarti nggak sayang sama anak ya. Takutnya gak boleh masuk di rumah lu ya sama istri. Nggak sih, kalau pasti ya sama lah sayangnya gitu. Tapi kan istri yang bakal nemenin sampai tua gitu. Kalau anak kan nanti dapat jodohnya ya dia akan dibersamai orang lain juga nanti ya. Oke. Istri ya berarti? Istri. Oke. Selanjutnya. Ini siapa bilang mau penutupan? Enak aja, masih banyak pertanyaannya. Seorang Adit
lu ngedidiknya gimana sih? Maksudnya keras kah, tegas kah, atau lu yang galak? Kan kalau gua ngomongin sosok dia ya, busetnya orang paling chill dia mah. Maksudnya cengar-cengir, suka banyol sama gua kayak gitu kan. Nah, gua belum tahu tentang perspektif dia saat udah punya anak. Lu gimana? Akan yang galak banget sih atau gimana? Tadi kan lu udah ngomong kebebasan, tapi gue pengen nanya nih, lu bakalan galak banget tuh gimana? Tahu ya, kayaknya ada beberapa hal yang bakal ada prinsip gitu, bakal lumayan kayaknya kalau memang dilewati gitu, tapi ya bakal santai sih. Maksudnya ke anak juga gue pengen dia menghormati karena rasa yang sayang gitu, bukan karena dia takut gitu. Tapi maksudnya sebagai seorang ayah dia hormat, tapi dia terbuka gitu, santai gitu. Jadi maksudnya jangan juga datang-datang, woi. Tapi kalau ketika udah pas dia udah gede di rumah, ada cowok kakinya di meja mah, tendang aja. Kalau Anda macam-macam sama anak saya harus dinikahin. Oke. Gila seru banget sumpah ngomongin sosok ayah, sosok suami dalam rumah tangga. Karena gue nggak bisa jawab ini sendiri karena gue belum nikah. Ya, tapi gini sih kalau gue terakhir, gue pengen ya cowok-cowok yang belum menikah, terus yang mau jadi ayah, sebisa mungkin terlibatlah dalam, maksudnya kalau sebelum menikah ya harus sama-sama dengan istri di rumah gitu. Terus kalau udah punya anak ya terlibat gitu. Bukannya gue so baik ya maksudnya, tapi ya minimalnya kita bisa meringankan beban istri ya di rumah gitu. Catat, penting tuh, analis kayak gitu. Masih main Mobile Legends? Enggak, pertanyaannya Kapan? Dijawab lagi aja. Oke, terima kasih Kak Adot udah hadir di segmen original Bincang Adi, ngebahas tentang pernikahan parenting dan ya pokoknya tetek bengek kayak pas setelah sudah mempunyai apa ya, pokoknya udah menikah lah. Ya, kayak gitu, jadi sosok seorang bapak, ayah atau apapun itu. Kayak gitu. Semoga bermanfaat ya, belum tentu benar. Iya, belum tentu benar karena kan pandangan orang beda-beda, perspektif orang beda-beda, kayak gitu, cara parenting orang beda-beda. Betul. Kayak gitu. Semoga bermanfaat, yang jeleknya dibuang, yang baiknya diambil kayak gitu. Dan jangan lupa drop di kolom komentar bagaimana cara kamu menjadi seorang ayah di rumah tangga. Siap. Kayak gitu. Buat ayah-ayah di luar sana, jangan lupa follow kita. Apa? Nggak tahu. Jadi kayak gitu. Oke, thank you banget Kak Adot, sekali lagi makasih. Sehat-sehat buat istri, buat anak. Amin. Amin robbal alamin. Jangan kapok diundang lagi. Siap. Kayak gitu. Nantikan Adi makin berkembang pastinya. Amin. Insya Allah podcast Adi makin mantap. Amin. Ya, gue tutup masih di podcast Bincang Adi, bincang asik dengan Adi. Dadah.